Kelempis dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam semua kita terlibat curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ayah ibu bahagia, rukun rahasia, rumah tangga tentram sentosa. Mereka Bapak Iksan bagaimana Mas Bina betul Bapak dan pamit. Laporan kegiatan audit kasus stunting 2 tahun 2023 di Kecamatan Kelempis. 1. Dasar pelaksanaan kegiatan audit kasus stunting. 1. Mengacu pada dokumen perencanaan anggaran DPA Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangkalan tahun anggaran 2023. 2. Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2001 tentang percepatan penurunan stunting. 3. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia nomor 12 tahun 2021 tentang rencana aksi nasional penurunan angka stunting di Indonesia tahun 2021 sampai 2024. 4. Surat Keputusan Bupati Bangkalan nomor 189-30-49-KP-TS-433-013-2022 tanggal 30 Mei 2022 tentang pembentukan tim audit kasus stunting Kabupaten Bangkalan. 5. Surat Kepala Dinas KBPP 3A Kabupaten Bangkalan nomor 476-433.106-2023 tentang persiapan audit kasus stunting 2 tahun 2023. Tujuan pelaksanaan audit kasus stunting. Yang pertama, tujuan umum terlaksananya kegiatan audit kasus stunting 2 di Kabupaten Bangkalan, khususnya di Desa Tengkundeje, Kecamatan Kelempis, Ibu. Sebagai upaya yang strategis dalam penanggulangan kasus stunting secara komprehensif di Kabupaten Bangkalan. Tujuan khususnya: 1. Mengidentifikasi resiko terjadinya stunting pada kelompok sasaran. 2. Mengetahui penyebab resiko terjadinya stunting pada kelompok sasaran sebagai upaya pencegahan dan perbaikan tata laksana kasus yang serupa. 3. Menganalisis faktor risiko terjadinya stunting pada baduta atau balita yang stunting sebagai upaya pencegahan, penanganan kasus dan perbaikan tata laksana kasus yang serupa. 4. Memberikan rekomendasi penanganan kasus dan perbaikan tata laksana kasus serta upaya pencegahan yang harus dilakukan. Jumlah peserta pada kegiatan audit kasus stunting ini terdiri unsur TPPS Kabupaten sebanyak 5 orang, Ibu. Perwakilan Ketua TPPS Kabupaten, Kepala Dinas KBP 3A beserta jajarannya dan Satgas Stunting Kabupaten Bangkalan yang 5 tadi. Unsur TPPS Kecamatan sebanyak 15 orang terdiri dari Bapak Camat, Kepala Puskesmas, Kepala KUA, Penyuluh KB dan Ramil selaku Baas dan lain-lain. Unsur TPPS Desa sebanyak 35 orang terdiri dari Kepala Desa Lokus atau yang mewakili Ibu, PKK Desa, tim pendamping keluarga termasuk bidan desa yang di Lokus, dan kader pembangunan desa dan lain-lain, Ibu. Yang keempat, tim pakar pada kegiatan audit kasus stunting pada saat ini. Daftar tim pakar pada kegiatan audit kasus stunting 2 tahun 2023 di Kecamatan Kelempis antara lain: 1. Dokter spesialis obstetri dan ginekologi, Ibu Dr. Ummu Hani SPOG, ya Bu. Selamat datang, Ibu. 2. Dokter spesialis anak, Ibu Dr. Fitri Rahmawati SPA.
3 psikolog, Ibu Lailatul Mu'arrofah Ali, MPSI, psikologi ya Bu ya. Ya, makasih Bu. Dan ahli gizi Bapak Muhammad Taufik SKM MAFS. Pak Taufik, selamat datang Pak Taufik. Tempat dan waktu pelaksanaan audit kasus stunting hari Selasa tanggal 14 November 2023 pukul 8 WIB sampai dengan selesai, bertempat di Balai Kecamatan Klampis. Dengan melaporkan demikian Ibu, dengan laporan kegiatan audit kasus stunting 2 tahun 2023 di Kecamatan Klampis, semoga bermanfaat, dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Atas nama koordinator Balai Penyuluhan kami, Saiful Islam. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau disampaikan terima kasih. Para bapak, ibu, para ibu yang psikolog serta ahli gizi dari Bangkalan. Alhamdulillah, sebenarnya saya mewakili dari Ibu Kepala Puskesmas Klampis, Ibu Mastura. Kebetulan beliau diajak oleh Ibu Kepala 2 hari. Jadi saya ditunjuk oleh beliau untuk memaparkan hasil audit stunting yang ada di Kecamatan Klampis. Monggo langsung saja ya kita melihat slide. Baik, Kecamatan Klampis, menurut data EPPBGM itu di cross check dengan ahli gizi tadi adalah 48 kasus. Lokus yang ada 17 balita stunting ada di Desa Tenggundeje. Nah, ini untuk 48 kasus ini, tetapi saat ditelusuri ada sekitar 17. Ini mungkin nanti dievaluasi Mas Ali Haidar selaku ahli gizi dengan bidan desa. Ya, benar enggak ini? Baik, pelaporannya. Kasus stunting di sini ada 4, yang mana ada kasus dari capim wanita, ibu hamil, ibu menyusui atau nifas serta balita. Kegiatannya yaitu melakukan edukasi penundaan kehamilan, indikator ya kesediaan untuk menunda kehamilan, sifat segera. Ini adalah RTL-nya nanti ya, sifatnya segera 3 bulan. Dana sumbernya APBN dan APBD BPPS. Lah, permasalahannya ternyata di lingkungan keluarganya itu ada paparan asap rokok, terus tidak mengkonsumsi makanan gizi seimbang, karena penanggung-jawabnya adalah BPPS. Tim percepatan penurunan stunting yaitu dari kecamatan. Yang ketiga, ini ibu menyusui, ayah dari si anak merokok dan belum memanfaatkan PKB, yaitu Bina Keluarga Balita. Edukasi yang sudah dilakukan, kegiatan yang sudah dilakukan yaitu penyuluhan tentang bahaya asap rokok dan edukasi merokok di luar rumah, edukasi untuk menghadiri kegiatan PKB, edukasi pengasuhan. Ini pun juga akan segera dilakukan menjabat sebagai wakil direktur RSUD Samrabi. Kemudian ada Ibu Lailatul Mu'arrofah Hanim, M psikolog dan psikolog. Jadi beliau adalah wakil HIMSI, Himpunan Psikologi di Kabupaten Bangkalan, dan beliau adalah psikolog klinis, dan saat ini juga kesibukan beliau adalah dosen di Universitas Trunojoyo Madura, Prodi Psikologi. Kemudian yang ketiga ada Ibu
Dr. Fitri Rahmawati, spesialis anak. Beliau adalah dokter spesialis anak di RSUD. Kalau pinginnya itu nilainya supaya normal, ya sudah makannya itu yang tepat jumlah, tepat jenis, tepat waktu. 3T, benih telur, tahu tempe benih. Tepat waktu, waktunya makan ya makan. Ya tadi itu kalau misalnya jam 7 biasanya sarapan, kemudian jam 12 makan siang, makan malamnya biasanya setengah 7, monggo silakan tetap. Coba biasanya kadang-kadang sarapan makin pas malam, buru ada aircon. Nah itu salah. Makanya dilihat dulu kebiasaan makannya seperti apa. Oleh karena itu saya berharap banyak ketika ada Jatim itu minimal 3 bulan itu sudah daftar sama Pak Klebun atau perangkat desa atau Bukader. Kenapa? Untuk diukur dulu standarnya, dilihat parameternya, nilainya berapa. Kalau nilainya masih kadang ada yang nggak mau Pak. Kayak ibu hamil juga begitu Pak. Suruh suntik TT ya. Bidannya katanya nggak menganjurkan suntik TT katanya. Kan kadang periksanya itu bukan di desanya sendiri Pak. Kadang cocok ke bidan sana, bidan sana. Desa sebelah Bapak. Saya kan bingung Pak, saya kan cuma kader ya, cuma ingin melaksanakan tugas dengan baik Pak. Kalau saya nanya lah sama Bu Bidan desa saya, gimana Bu kalau kayak gitu ya, sama Ibu Bidannya disuruh nanya, TT-nya sudah berapa kali katanya. Saya nanya, SD pernah disuntik? Enggak Pak. Terus waktu kawin nggak suntik kan? Enggak Pak. Saya Pak, saya kadang merayunya yang lain Pak. Kalau mau Jatim Pak, ibunya saja yang menyerahkan. Kan nomor 1 kan Mi, daftarnya ke Pak Ibu. Harus cari kader, harus ke puskesmas gitu Pak. Jadi saya yang mau melaksanakan tugas ini jemang Pak. Kantong di banyak, karena nak Pak Klebun. Dikarenakan sejarah waktu udah Pak Klebun, karena Pak Klebun aja si Andi wilayah. Mau Pak Klebun merah, mau Klebun putih, kan jadi garis itu. Panjenengan lah saya lah bener lagi. Mana beri Jatim, langsung udah Pak Klebun, oleh Pak Klebun makin mengarahkan. Coba mau beda apa bisa mungkin paling anu Pak Ibu minimal paling informasi Ya Pak, udah HP-nya ini apa cuma fokus sama ini informasi dari Cakanjar Puskesmas. Jangan lupa, kita ini sebatas menyarankan. Abri oneng mereka lah amak bungsa. Pun kita roti oneng, kita oneng lo apa lagi oneng, mereka bisa. Jadi ada anak usia segini, jadi kronologis ininya awal. Benar. Jadi biar kita bisa mendiagnosa lebih jelas lagi. Saya tadi kan tanya ya, jadi kan dipaparkan ini cuma anak usia segini, berat badan segini, kematian prematur, sekarang beratnya segini, yang bukan. Nah itu kemudian ada riwayat mungkin panas, berat, kayak gitu aja. Jadi yang kalau misalnya kami sebagai dokter anak ini ya pediatrician itu jadi bentuknya itu memang riwayat kalau misalnya anak itu dari awal kalau dia prematur ya usia gestasinya berapa, kemudian berat badan lahirnya misalnya dia berat badan lahirnya rendah, berat badan lahirnya berapa, karena juga tanggal lahirnya Berat lahirnya 2.400 gram. Dalam waktu 15 hari kemarin ditimbang tinggal 2 kilo dok. 2.400 gram
jadi 2000 gram. Dan sekarang beratnya 2000 gram. Mestinya kan ada kenaikan kalau pada bayi baru lahir sampai usia 3 bulan itu kan kenaikannya 30 gram per ini ya, 30 gram per hari mestinya ya. Nah, memang kalau naik turun tuh ini, tapi naik turunnya mestinya nggak banyak. Dan intervensinya maksudnya penurunannya ini lumayan ya, dari 2400 ada 2000. Mestinya kan ada naik 30 gram per hari. Dan di sini memang sudah benar dievaluasi karena dia ASI ya, ASI eksklusif ya. Ibunya umur berapa? Anak keempat, Bu. Anak keempat. Anak keempat. Tetangganya ibu. Oh, yang angker. Anak keempat. Anak 1 sampai ke 3-nya sehat-sehat semua. Masih ada ya. Oke. Usianya sekarang berapa? Ibu-ibu yang saya ini dari para kader, kemudian dari puskesmas Lampis, Dokter Indayani, saya sudah kenal Dokter Indayani dulu. Pokoknya kita harus mengisi semua di sini ya. Misalnya ke Ibu Cici atau ke Ibu ini atau ke Ibu Jenipas sama ya. Dan kita mengatakan misalnya risiko tinggi, ini harus kita monitoring di puskesmas atau perlu rujukan ke RSUD, itu sama, kata-katanya sama. Ya, pemahamannya sama. Jadi pasien itu tidak ada rasa aku sama aja, ini sama kayaknya bisa melayani, nggak harus tujuh, nggak bisa seperti itu. Karena nanti kompak Bu ya. Masa ibu kadernya nggak bingung jadinya, kan tadi bingung ya Bu ya. Saya bingung mau kesana pasiennya. Bapak dulu, setelah hadir di sini, yang saya hormati, tadi sudah diperkenalkan ya oleh Bunda, saya 10 spesialisasi adalah sebelum ini. Baik, langsung saja ibu-ibu. Tadi saya sempat melihat ada beberapa kondisi untuk ibu hamil yang sampai ibu keempat ini kalau berjalan karena jarak kelahiran anak itu bikin stres ibu, betul nggak? Ya, anaknya masih balita, apalagi masih balita, kemudian punya adik. Nah, ini yang stres siapa ibu? Ibunya. Bapaknya stres kan? Bapaknya stres nggak? Nah, itu ya. Apalagi kalau susah nggak ada yang dititipin atau susah cari titipan. Kalau mau ditinggal ada keperluan meskipun nggak kerja, ini bikin stres, kadang mengalami ya, anaknya yang gede rewel, yang kecil nangis, yang satu nggak mau ditinggal, yang satu minta digendong. Waduh, stres Bu. Nah, seperti ini perlu ada support yang cukup dari keluarga. Nah, siapa yang kemudian punya peran untuk mengedukasi keluarga ini? Ya, panjenengan, ibu-ibu dan bapak-bapak yang lebih dekat aksesnya bagi sasaran tersebut, seperti itu ya. Nah, kemudian bagi Catin ya, tadi ada Catin yang 18 tahun usianya sudah mau nikah. Ini nikahnya kapan? Tahun ini? Bulan ini atau bagaimana? 3 bulan sebelum nikah untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Penanggung jawabnya TPPS Desa, Puskesmas, dan Risiko Preeklamsi, sehingga perlu dukungan keluarga untuk menjaga kondisi ibu tetap sehat. Poin yang kelima, pemanfaatan buku KIA baik selama hamil sampai dengan anak itu berusia 5 tahun. Kemudian perlu edukasi kepada ibu hamil untuk mengikuti kelas ibu hamil. Dan yang terakhir, untuk ibu hamil, mengajarkan ibu hamil untuk relaksasi sendiri melalui afirmasi positif. Audit yang ketiga, ibu nifas. Kegiatan yang pertama, dianjurkan untuk mengkonsumsi air yang sudah dimasak terlebih dahulu. Kemudian kegiatan yang kedua, adanya peran suami dan keluarga untuk mencegah dari perilaku merokok di dekat ibu hamil dan di dalam ruangan. Kemudian yang ketiga, perlu dukungan suami untuk pencegahan baby blues sampai dengan terjadinya depresi postpartum. Yang keempat, pemanfaatan sosial media terutama WA Group untuk sharing pengetahuan dan informasi, edukasi serta pendampingan.
Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto bersama nih, karena tadi belum ada foto dengan dokternya. Monggo dokter untuk bisa ke depan. Keluarga berencana, sudah waktunya. Janganlah diragukan lagi.